Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera kita semuanya. Anak-anak masih semangat belajar di rumah? Terima kasih. Anak-anak, pada pagi ini kita melanjutkan pelajaran PPKN. Namun sebelum pelajaran mari kita berdoa menurut agama Kristen masing-masing agar kegiatan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan mendapatkan ridho di Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berguna bagi kita. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, cukup. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, ras, aliran, dan agama. Dalam prinsip-prinsip persatuan keberagaman SARA di dalam buku kalian silahkan buka di halaman 11 sampai dengan halaman 12. Anak-anak, dalam prinsip persatuan dalam keberagaman SARA atau ras ini ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kata nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sehingga bangsa Indonesia merasakan adanya kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Kata kecintaan di sini bukan berarti kita mendewa-dewakan bangsa kita, tidak. Tapi tindakan kita butuhkan dalam bentuk sikap dan perilaku demi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu di dalam nasionalisme ini kita harus benar-benar mewujudkan rasa cinta tanah air. Anak-anak, prinsip yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemarin sudah kita sampaikan, sudah Bapak sampaikan bahwa keberagaman di Indonesia ini sangat banyak sekali. Namun pada hakikatnya adalah satu, yaitu budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam prinsip ini sekaligus kita harus mengagungkan adanya persatuan dan kesatuan, satu tekad bulat bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam prinsip ini mewajibkan kita bersatu dalam bangsa Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang sudah Bapak tadi sampaikan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga di dalam persatuan keberagaman SARA adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Anak-anak, negara kita adalah dasar ideologinya adalah Pancasila. Maka kebebasan yang diagungkan di Indonesia adalah kebebasan yang berpancasila. Bagaimana kebebasan berpancasila itu? Kebebasan yang bertanggung jawab. Di negara kita kebebasan dijamin. Oleh karena itu kebebasan untuk melakukan sesuatu tetap tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Dengan demikian kebebasan ini tetap mengindahkan hak-hak orang lain, karena orang lain pun mempunyai hak kebebasan seperti pada diri kita. Oleh karena itu sekali lagi kebebasan sangat bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, orang lain maupun pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prinsip yang keempat anak-anak adalah prinsip persatuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dalam era reformasi. Anak-anak kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal dasar pembangunan nasional. Kita ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah ketika bersifat kedaerahan masih mementingkan daerah masing-masing tidak akan menuai keberhasilan. Namun setelah konsep persatuan dan kesatuan dengan adanya kebangkitan nasional, bangkitlah bangsa Indonesia bersatu padu melawan penjajah, maka akan berhasil sehingga bangsa kita merdeka pada tahun 1945. Itu bukti bahwa persatuan adalah kunci sukses adanya cita-cita yang kita laksanakan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa prinsip persatuan dalam pembangunan ini mempunyai arti bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal dasar pembangunan nasional. Kemudian prinsip yang berikutnya yang kelima adalah prinsip wawasan Nusantara. Anak-anak, wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik
budaya, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa, senasib, dan sepenanggungan, setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu anak-anak, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman atau dorongan untuk memotivasi adanya kegiatan dengan rambu-rambu atau adanya patokan peraturan dalam menentukan keputusan atau kebijakan mana yang akan dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan umum. Oleh karena itu sikap individualistis hendaknya kita tekan, kita utamakan kepentingan umum. Kepentingan umum kita utamakan di atas kepentingan diri dan pribadi, sehingga muncul prinsip persatuan dan kesatuan. Sehingga cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya ini benar-benar menyatu, muncullah konsep persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, sekali lagi, dalam prinsip persatuan dalam keberagaman sarani ada 5 prinsip. Nah, nanti tolong untuk memperkaya kasanah pengetahuan anak-anak, eksplorlah pengetahuan anak melalui tugas buatlah clipping. Nanti anak-anak buat clipping. Yang clipping-clipping itu menggambarkan adanya unsur prinsip-prinsip persatuan. Clipping itu ada gambar, satu gambar tentang nasionalisme. Contohnya nasionalisme itu cinta tanah air, misalnya berjuang melalui bulu tangkis, ada gambar bulu tangkis. Kemudian dalam kebinekaan, misalnya di sini prinsip adanya tari-tarian yang berbeda-beda, tetapi satu ada jenis tarian dan satu dibuatkan satu tarian saja. Kebebasan bertanggung jawab, boleh di dalam gambar musyawarah, boleh gambar diskusi, gambar demonstrasi, tapi demonstrasi yang tidak arogansi, demonstrasi yang baik. Kemudian prinsip persatuan pembangunan, yaitu ada gambar pembangunan. Yang terakhir gambar peta Indonesia yang kecil saja. Nah, jadi nanti ada 5 gambar, yang masing-masing gambar diberi judul sesuai dengan apa yang anak-anak sampaikan. Begitu anak-anak? Begitu saja. Nanti yang kurang jelas bisa japri Bapak, nanti akan kami sampaikan penjelasannya. Sekian, terima kasih sekali lagi. Tetap belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan, ingat tetap memakai masker jika keluar rumah, cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian jaga jarak ketika kita berkerumun, dan selalu berdoa mohon Allah Ta'ala agar kita diberi kesehatan dan terlepas dari situasi pandemi ini. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.